Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. kepalanya sih Dede kepalanya kenapa diapain Dede? Tadinya dibenturin Kemana? ke motor, terus ke aspal. Eginya tuh mau nolongin, tapi Eginya juga kena. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys kesayangan aku, thanks ya yang udah nonton video aku. Hari ini aku mau bahas tentang kasus penghilangan nyawa dua sejoli, yaitu Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon tahun 2016 lalu. Kasus penghilangan nyawa Vina dan Eki di Cirebon ini dilakukan oleh anggota geng motor. Kasus penghilangan nyawa Vina dan Eki terjadi pada bulan Agustus di tahun 2016 silam. Mereka dihilangkan nyawanya oleh 11 anggota geng motor. Kasus penghilangan nyawa itu pun awalnya dianggap sebagai sebuah kasus insiden tabrak lari, sebelum akhirnya kasus itu terbongkar melalui pengakuan sahabat Vina. Setelah 6 hari dianggap sebagai insiden tabrak lari, akhirnya diketahui mereka dihilangkan nyawanya secara keji. Bahkan Vina sempat diperkaos di sisi Eki. Informasi yang aku dapat ini aku rangkum dari beberapa sumber ya guys. Yuk kita masuk ke pembahasannya. Kejadian penghilangan nyawa itu terjadi pada Sabtu 27 Agustus di tahun 2016, sekitar pukul 10 malam. Diawali saat Eki dan Vina bersama rombongan yang berjumlah 4 sepeda motor melintas dari arah Jalan Perjuangan menuju lampu merah pelandakan di daerah Cirebon ya guys. Saat melintas di depan SMPN 11 Cirebon, para pelaku yang saat itu tengah nongkrong langsung melempari rombongan korban dengan batu. Lolos dilempari batu, para pelaku kemudian mengejar rombongan korban. Saat itu yang memberikan kode untuk mengejar adalah pelaku yang kini masih buron. Eki dan Vina yang saat itu berada paling belakang akhirnya malah tertangkap oleh rombongan pelaku di atas jembatan layang talun ya guys. Sementara teman Vina dan Eki yang lain itu akhirnya malah kepisah. Nah, walau terpisah seperti ini, rombongan geng motor itu ternyata hanya mengejar Vina dan Eki. Dari sini kelihatan jelas ya guys, kalau geng motor ini memang sudah menargetkan Vina dan Eki. Karena 3 motor yang lain itu sama sekali tidak dikejar. Sepeda motor yang dinaiki oleh Eki dan Vina itu dipepet, kemudian ditendang hingga tersungkur di atas serumputan di sisi kiri jalan. Eki dan Vina dianiaya, dipukuli hingga tidak berdaya, lalu dinaikkan ke atas sepeda motor dengan cara diapit oleh para pelaku. Eki dan Vina dibawa ke tempat eksekusi di belakang sebuah showroom mobil bekas, tepatnya di seberang SMPN 11 Cirebon. Tempat ini memang kosong dan sepi banget ya guys, jadi memang gak ada orang yang lewat di sana. Di lokasi itu para pelaku melakukan penganiayaan kepada para korban. Vina dan Eki dihajar dengan benda tumpul seperti kayu, balok, dan bambu. Aduh, ngeri ya guys ini. Vina dipukuli hingga babak belur dan pingsan. Kaki Vina bahkan sempat dilindas oleh motor hingga tulangnya itu terpisah guys. Lalu kepalanya Vina dibenturkan ke motor dan juga dibenturkan ke aspal. Tangannya dipukul pakai balok itu hingga patah. Saat Vina pingsan, mereka mengangkat tubuh Vina dan diletakkan di samping korban Eki untuk diperkaos secara bergilir. Ini emang dajal nih ya guys anak-anak ini nih. Saat diperkaos, Vina itu sempat sadar tapi udah nggak bisa ngelawan ya guys. Dan menurut beberapa info saat Vina diperkaos itu Eki itu masih hidup, tapi bener-bener udah tidak berdaya sama sekali. Lalu tidak lama kemudian Eki pun akhirnya meninggoy. Dan yang sedih ya guys, setelah mereka puas ngerjain Vina, akhirnya Vina itu pakai balok di bagian kepala sampai meninggoy. Aduh, sedih ya guys ini. Menurut pengakuan para pelaku, mereka itu awalnya hanya ingin menyakiti Eki. Tapi karena Egi ini dendam sama Vina, jadilah Vina kena sasaran juga. Korban Vina tadinya hanya ingin dikerjain aja, tapi karena ngeliat Vina udah babak belur, akhirnya mereka mutusin udah dihilangin aja deh nyawanya sekalian. Gila nih ya.
Lalu mereka membuat skenario seakan-akan Vina dan Eki ini mengalami kecelakaan motor yang sangat fatal, guys. Setelah itu, Vina dan Eki dibawa anggota geng motor ini ke tempat terakhir tertangkap dan menjadikannya seperti kecelakaan karena menabrak trotoar dan tiang lampu. Ini ya, mereka itu niat banget loh guys untuk membuat tempat kejadian perkaranya. Dibuat itu seolah-olah Vina sama Eki itu mengalami kejadian kecelakaan motor. Sampai hal tragis yang dialami Vina dan Eki ini tidak diketahui oleh siapapun. Jadi orang-orang itu masih mengira ini tuh kecelakaan guys. Jasad Vina dan Eki ditemukan oleh salah seorang warga yang kebetulan melintas di jalan tersebut. Warga ini lalu melapor kepada pihak kepolisian dan keduanya akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Kepolisian sebenarnya itu sudah menaruh curiga bahwa ini tuh bukan kecelakaan. Karena kalau dilihat dari bentuk luka Eki dan Vina itu banyak kejanggalan. Banyak tindakan berulang di tubuhnya mereka nih guys. Tetapi saat itu pihak polisian mengatakan kepada para keluarga korban bahwa ini kecelakaan motor tunggal. Lalu para keluarga pun akhirnya membawa pulang korban dan memakamkannya. Setelah pemakaman inilah dateng nih para temennya Eki dan Vina yang pada malam itu ikut dikejar juga oleh geng motor. Tapi kan waktu itu mereka kepisah ya guys. Nah akhirnya mereka itu melapor kepada kepolisian. Teman-teman mereka ini menceritakan kronologinya dari awal gitu ya guys. Waktu malam terjadi itu. Ini ya guys mulai dari dilempar batu dan dikejar oleh sekelompok geng motor. Sampai akhirnya mereka itu terpisah dari Vina dan Eki saat melarikan diri. Dari pelaporan ini akhirnya polisi tuh mengembangkan penyelidikan. Berdasarkan laporan dan hasil otopsi pertama terbukti bahwa ini merupakan kejadian penghilangan nyawa. Lalu beberapa hari kemudian, 8 tersangka dari 11 tersangka itu diringkus. Saat pemeriksaan, 8 tersangka ini mengakui bahwa mereka tuh melakukannya. Dan ada 3 orang lain yang ikut melakukan, yaitu salah satunya bernama Egi. Menurut keterangan, Egi ini merupakan otak dari penghilangan nyawa berencana ini guys. Dan ketiga orang ini ternyata sudah kabur dari Cirebon. Aku tuh ikutan gemes ya guys. Karena until today setelah 7 tahun berlalu ketiga orang ini masih belum ketangkep. Aduh guys, aku ingin berkata kasar guys. Lalu saat melakukan reka kejadian, tiba-tiba ke-8 orang yang sudah tertangkap ini menyatakan bahwa mereka tuh tidak bersalah. Sampai akhirnya tuh guys, saat membuat reka kejadian itu harus dilakukan oleh peran pengganti. Tapi polisi ini tuh nggak habis akal guys. Akhirnya kuburan Eki dan Vina itu dibongkar kembali untuk melakukan otopsi menyeluruh. Dan ditemukan dong DNA dari para pelaku yang tertinggal di dalam badannya Vina. Nggak berkutik guys, mereka abis itu karena sudah terbukti dong kalau ternyata mereka pelakunya. Ini ya guys, ke-8 nama-nama dari pelaku. Yang pertama itu Jaya berusia 23 tahun, Suprianto 19 tahun, Eka Sandi 23 tahun, Hadi Saputra 23 tahun, Eko Ramdhani 27 tahun, Sudirman 21 tahun, Rivaldi 21 tahun, dan yang satu lagi itu kita singkat dengan SK. Ini kenapa tidak disebutkan? Karena SK ini masih di bawah umur guys. 7 pelaku itu dijatuhkan hukuman seumur hidup dan 1 pelaku yang masih berusia 15 tahun dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Menurut info, karena si pelaku berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Plus, karena masih di bawah umur ini guys, makanya cuman dihukum 8 tahun. Konon katanya pelaku ini tuh tidak terlibat secara langsung. Embuh lah guys, gimana sebenarnya? Cuma pelaku, korban, sama Allah yang tahu kejadian sebenarnya guys. Nah guys, selain penyelidikan pihak kepolisian, ternyata korban penghilangan nyawa yaitu Vina ikut mengungkapkan bagaimana kronologi kejadian Vina dan Eki saat mereka meregang nyawa guys. Kasus ini diungkap oleh jin korinnya Vina. Bagi yang tidak mengetahui jin korin, aku jelasin dikit ya. Menurut agamaku nih, kalau di Islam setiap manusia itu punya jin korin yang semasa hidupnya mereka si jin ini mengikuti gitu guys. Jadi si jin ini tuh mengetahui semua yang dilakukan si manusia sewaktu mereka masih hidup bernyawa. Jadi menurut Islam nggak ada ya guys namanya yang arwah penasaran terus jadi hantu gitu. Nah untuk kasus ini Vina nih lebih ke arah jin korinnya nih ya guys. Vina tuh mempunyai seorang sahabat bernama Linda. Menurut info Linda ini tuh termasuk orang yang kalau aku sih nyebutinnya iga jarang guys. Jadi gampang kerasukan sama makhluk halus gitu loh. Nah, sebelum kerasukan korinnya Vina, Linda ini tuh sempat menelpon keluarganya Vina untuk datang ke rumah Linda. Karena Linda mengatakan ke keluarga Vina bahwa Vina itu ingin ngomong langsung dengan keluarganya. Setelah pembicaraan ini, akhirnya keluarga Vina datang nih ke rumah Linda.
Lalu tidak lama Linda tuh mulai kerasukan sama Vina. Dan di sini nih Vina menceritakan semua apa yang dia alami sambil menangis dan memeluk ayahnya. Ayahnya Vina nih ya guys. Itu salah satunya. Ada yang suka sama Vina. Temen Egi itu salah satunya, namanya Egi. Bener kan jarak adik dia Egi pak. Namanya Egi, temennya Egi. Terus Vinanya ngeludahin. Dia aja dendam kayaknya sama Vina. Orang mana Egi tuh dek? Vina nggak kenal, cuma satu tongkrongan gitu mbak sama Egi. Motornya jatuh, terus Dede nggak tahu pingsan. Bangun-bangun mata Dede ditutup, terus Dede lagi diperkosa mbak. Orangnya udah ketangkep deh, orangnya udah ketangkep. Masih belum semua mbak. Iya belum semua, tapi ini lagi dicariin lagi dek, lagi dicariin sama bapaknya Egi. Jangan ketipu mbak. Vina sama Eki nggak digeret pakai motor, tapi tangannya dipukul pakai balok mbak. Aku waktu nonton dan denger Vina ini berbicara lewat Linda, langsung ngebayangin ya guys apa yang Vina alami. Sedihnya tuh guys ya, sampai ke ulu hati, rasanya sakit banget aku. Di sini tuh Vina sampai mengatakan soal Egi, teman nongkrongnya Eki. Vina mengatakan sempat meludahi Egi karena merasa tidak terima lah guys digodain. Ini seperti apa digodainnya juga aku tuh nggak dapet infonya ya guys. Yang pasti Vina itu mungkin sudah marah sekali dan merasa sangat gak terima gitu kan atas perlakuannya si Egi ini nih. Rupanya guys, kalau menurut Vina ini adalah penyebab si Egi ini merasa sangat dendam sama Vina. Sampailah terjadi penghilangan nyawa berencana ini ya guys. Pengakuan Vina saat merasuki tubuh Linda itu tidak dijadikan dasar oleh kepolisian untuk mengejar para pelaku. Walau nih guys, faktanya ternyata banyak banget kesamaan antara penemuan polisi dan pengakuan dari Vina. Sayangnya nih ya guys, setelah 7 tahun lebih berlalu, ketiga pelaku ini masih belum tertangkap. Masih buron guys hingga hari ini. Kita doain aja ya guys, semoga cepat ketangkep nih pelaku yang 3 lagi. Agar Vina dan Eki segera dapat keadilan sebagaimana mestinya. Guys kesayangan aku punya pesen nih untuk kalian. Untuk para ayah dan bunda yang mempunyai anak gadis dan anak bujang, juga untuk adik-adik kesayangan, untuk para anak gadis di luar sana. Ketika kamu bertemu dengan laki-laki yang sudah membuat kamu tuh merasa tidak nyaman, jangan tetap ada di situ. Segera bangkit dan pergi. Tahan dirimu agar tidak menyinggung hatinya. Tunjukkan kita ini perempuan tangguh, terhormat, dan sangat berharga. Karena kamu memang perempuan itu sayang. Dan untuk laki-laki yang udah bucin banget sama perempuan yang tidak balik mencintai kamu, be a gentleman please. Nggak perlu lah sakit hati, terus penisirin, terus kesentil gitu ya egonya karena nggak bisa dapetin perempuan ini. Karena cinta itu nggak bisa dipaksakan guys. Let's be more wise people. Be wise doesn't hurt anyone. Keren nggak tuh guys? Gue butuh 1 minggu untuk buat kesimpulan ini. Astaga. Thanks ya guys yang udah nonton video aku. Klik like-nya kalau kamu suka sama video ini. Don't forget to subscribe me ya. Bagi yang belum subscribe. Bagi yang udah subscribe, arigatou gozaimasu. Semoga makin berkah ya hidupnya. Amin. Dan jangan lupa nyalain loncengnya biar kamu tahu kalau aku upload video baru. Assalamualaikum, see you and bye guys.